News item text structure atau struktur teks berita. Menurut Oxford English Dictionary, news items text is a text which inform readers about events of the day. News items atau teks berita adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian. News items merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan jika Anda ingin belajar menjadi seorang jurnalis handal atau menjadi wartawan. Jika Anda tidak ingin menjadi wartawan atau jurnalis, struktur news items ini juga perlu dipahami untuk memahami isi berita tersebut. Kejadian yang disampaikan kepada pembaca tersebut adalah kejadian yang dianggap penting dan patut untuk dijadikan sebuah berita. Suatu kejadian yang tidak penting atau tidak pantas diketahui oleh orang banyak tidak layak dijadikan berita. Tujuan komunikatif dari jenis teks ini adalah memberitakan kepada pembaca, pendengar, ataupun penonton mengenai peristiwa atau kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. Struktur sebuah teks berita terdiri atas yang pertama headline atau judul, kemudian newsworthy. Newsworthy adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka isinya ringkasan dari keseluruhan isi dari berita tersebut. Jadi, kalau Anda tidak punya waktu banyak untuk membaca, bacalah paragraf pembukanya. Karena paragraf pembuka sudah berisi kesimpulan atau ringkasan dari berita secara keseluruhan. Kemudian paragraf selanjutnya terdiri dari background events atau latar belakang peristiwa. Bagian yang sering disebut sebagai elaboration ini merupakan bagian yang menceritakan latar belakang sebuah peristiwa atau kejadian, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan lokasi serta waktu kejadiannya. Paragraf selanjutnya merupakan source atau sumber. Paragraf ini menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan tersebut. Tapi ingat, background events dan source ini tidak hanya harus satu paragraf. Dia bisa saja terdiri dari beberapa paragraf apabila dianggap penting. Jadi keseluruhan isi news item itu atau berita itu bukan hanya harus 3 paragraf yang disebutkan di sini, tapi dia bisa terdiri dari banyak paragraf. Tapi paragraf pembukanya hanya terdiri dari 1 paragraf. Sedangkan background events dan source bisa saja terdiri dari lebih dari 1 paragraf apabila dianggap perlu. Pada setiap jenis teks dalam bahasa Inggris, terdapat ciri kebahasaan yang dapat membedakannya dengan jenis teks yang lain. Ciri dari news items teks yang paling menonjol adalah bahasanya yang singkat dan padat. Berikut ciri-ciri kebahasaan dari news item teks lainnya. Yang pertama, informasi yang singkat tertuang dalam headline atau judul. Jadi, kalau Anda tidak punya waktu banyak untuk membaca, cukup baca saja judulnya, karena itu sudah merupakan informasi penting dari berita tersebut. Kemudian, fokus pada suatu kejadian, tidak melenceng ke sana kemari ya. Kemudian, dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, dan sebagainya. Kemudian, umumnya menggunakan action verb atau kata kerja perbuatan, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas, seperti menulis, membaca, melihat, melakukan. Kemudian, sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan tempat.
dan menggunakan material process atau langkah-langkah. Examples. Text 1. Yang jadi headline dalam teks ini adalah George Clooney to direct and star in Good Morning Midnight for Netflix. Sedangkan newsworthy-nya adalah George Clooney has signed on to direct and star in Good Morning Midnight for Netflix. It will be his first project with the streaming service. Dan paragraf yang merupakan background events dalam teks ini adalah Clooney and Smokehouse Pictures Grant Heslov will produce the adaptations of Lily Brooke Dalton's novel, which follows a lonely scientist in the Arctic as he races to make contact with the crew of a spacecraft as they try to return home to Earth, according to a description from Netflix. Sedangkan paragraf-paragraf berikutnya adalah source yang menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Jika Anda menemukan pertanyaan seperti ini, what is the text about? Atau the text above tells us about, maka pertanyaan itu adalah menanyakan headline dari teks tersebut. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, perhatikan judul dari teks tersebut. Judul biasanya menceritakan tentang topik dari teks tersebut, jadi jawabannya bisa diambil dari judul atau bisa disimpulkan dari judul. Tapi jika judulnya terlalu pendek dan tidak bisa menyimpulkan isi teks secara keseluruhan, maka carilah jawaban pertanyaan seperti ini dalam paragraf pertama. Perhatikan pilihan A, George Clooney's next project, artinya proyeknya George Clooney yang akan datang. Sedangkan choice B, George Clooney retires as a movie star. Artinya George Clooney pensiun sebagai bintang film. Yang C, George Clooney will produce the adaptations of Lily Brooke Dalton's novel. George Clooney akan memproduksi adaptasi dari novelnya Lily Brooke Dalton. Yang D, Netflix likes George Clooney very much. Netflix menyukai George Clooney sangat-sangat, atau Netflix sangat menyukai George Clooney. Sekarang perhatikan headline dari berita tersebut. George Clooney to direct and star in Good Morning Midnight for Netflix. Artinya, George Clooney akan menyutradarai dan membintangi dalam film Good Morning Midnight untuk Netflix. Dari judul ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah proyek atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh George Clooney, karena kata to di situ berarti rencana yang akan dilakukan. Jadi jelas jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah A. Sekarang perhatikan pertanyaan nomor 2. What company hires George Clooney? Perusahaan apa yang mempekerjakan atau menyewa George Clooney? Choice A atau pilihan A, Netflix. Choice B, Smokehouse Pictures. Choice C, Grant Heslov. Choice D, Brooks Dalton. Lagi-lagi dari judul berita atau headline teks ini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan yang menyewa George Clooney adalah Netflix. Perhatikan kembali headline ini.
George Clooney to direct and star in Good Morning Midnight for Netflix. Artinya George Clooney akan menyutradarai dan membintangi Good Morning Midnight untuk Netflix. Kata untuk Netflix ini artinya George Clooney bekerja untuk perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut mempekerjakan George Clooney. Jadi jelas, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah A, yaitu Netflix. Sedangkan B, Smokehouse Pictures adalah nama perusahaan lain yang bekerja sama dengan George Clooney. Sedangkan yang C, Grant Heslov adalah nama orang yang bekerja untuk perusahaan Smokehouse Pictures. Dan D, Brooke Dalton adalah nama orang yang menulis novel yang dijadikan film tersebut. Sekarang perhatikan pertanyaan nomor 3. How does George Clooney feel about his next job? Bagaimana perasaan George Clooney tentang pekerjaannya yang akan datang? Yang A, he is very unhappy. Dia sangat tidak bahagia. Yang B, very happy, sangat bahagia. Yang C, he feels admired. Dia merasa tersanjung. Yang D, he is bored. Dia merasa bosan. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus mencari di dalam teks tersebut kutipan atau perkataan langsung dari George Clooney yang mengungkapkan perasaannya. Perhatikan kembali teks berikut. Lihat paragraf yang kedua. Clooney and Smokehouse Pictures, Grant Heslov, will produce the adaptation of Lily Brooks Dalton's novel, which follows a lonely scientist in the Arctic as he races to make contact with the crew of a spacecraft as they try to return home to Earth, according to a description from Netflix. Artinya, Clooney dan Grant Heslov dari perusahaan Smokehouse Pictures akan memproduseri adaptasi dari novelnya Brooke Dalton dan Lily yang gambarannya menceritakan seorang ilmuwan yang kesepian di benua Antartika ketika dia mengadakan kontak dengan para awak sebuah pesawat ruang angkasa ketika mereka akan kembali ke bumi menurut sebuah uraian dari Netflix. Nah, jadi paragraf yang kedua ini bukan ungkapan perasaan dari George Clooney, tapi adalah ungkapan atau uraian atau keterangan dari perusahaan Netflix. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Grant and I couldn't be more excited to be involved with this incredible project, Clooney told Variety. Artinya Grant dan saya, Grant itu nama orang ya, Grant dan saya sangat-sangat senang terlibat dengan proyek yang luar biasa ini, kata Clooney kepada Variety. Variety adalah nama majalah. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa George Clooney merasa sangat senang. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah yang B. Pertanyaan nomor 4. The word excited, paragraph 3, line 1, is closest in meaning with. Artinya, kata excited, paragraf 3, baris pertama, maknanya yang terdekat adalah. Dengan kata lain, pertanyaan seperti ini menanyakan sinonim dari kata excited. Closest in meaning itu artinya makna terdekat atau sama dengan sinonim. Ini bisa diganti dengan similar in meaning, artinya sama, yaitu makna terdekat. Sama-sama menanyakan sinonim. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian harus mengetahui arti dari kata yang ditanyakan tersebut.
yang dalam hal ini adalah excited, dan kata-kata yang ada dalam choice A, B, C, D. Kalau tidak ada satu pun kata yang kalian mengerti, maka kalian akan kesulitan menjawabnya. Dalam hal ini, excited artinya senang, sedangkan yang pilihan A, bored, itu artinya bosan. Yang B, terrified, artinya merasa ngeri atau ketakutan. Yang C, exhilarated, artinya merasa senang. Dan D, horrified, artinya ketakutan. Jadi dari sini jelaslah bahwa pilihan yang benar adalah yang C. Sekarang perhatikan pertanyaan nomor 5. By reading the text, we can conclude that dengan membaca teks tersebut, bisa kita simpulkan bahwa A. George Clooney and Netflix will never work together. George Clooney dan Netflix tak akan pernah bekerja sama. Yang B. George Clooney is a senior actor. George Clooney adalah aktor senior. Yang C. The film George Clooney will make is written by himself. Film yang George Clooney akan buat ditulis oleh dia sendiri. Sedangkan yang D, George Clooney will never work with Netflix anymore. George Clooney tak akan pernah bekerja sama dengan Netflix lagi. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus memahami arti teks secara keseluruhan. Sekarang coba kita perhatikan lagi isi teks tersebut secara keseluruhan. Tapi pertama-tama kita uji dulu pernyataan A, yaitu George Clooney and Netflix will never work together. Yang A ini jelas salah karena isinya George Clooney dan Netflix tidak akan pernah bekerja sama. Sedangkan isi dari teks ini justru mengatakan bahwa George Clooney akan bekerja untuk Netflix atau akan dipekerjakan oleh Netflix. Jadi mereka jelas akan bekerja sama. Jadi jawaban yang A adalah salah. Sekarang kita uji jawaban B, yaitu George Clooney is a senior actor. George Clooney adalah seorang aktor senior. Coba kita baca lagi teks tersebut. Benarkah George Clooney adalah seorang aktor senior? Perhatikan paragraf yang ketiga. Grant and I couldn't be more excited to be involved with this incredible project, Clooney told Variety. Grant dan saya sangat senang sekali terlibat dalam proyek yang luar biasa ini, kata Clooney pada Variety. Mark is a writer we have long admired, and his script is haunting. Mark adalah seorang penulis yang sudah lama kami puja-puja, dan skenario yang dia tulis luar biasa mencekam. We are thrilled to be working with our friends at Netflix as well. Kami senang sekali untuk bekerja sama dengan teman-teman di Netflix juga, itu kata George Clooney. Apakah paragraf yang ketiga ini menyatakan bahwa George Clooney adalah seorang aktor senior? Tidak. Sekarang perhatikan paragraf berikutnya. Paragraf keempat. The story is a sci-fi thriller and was named one of the best books of 2017 by the Chicago Review of Books. Artinya, kisah tersebut adalah sebuah thriller sci-fi atau science fiction dan disebut-sebut sebagai buku terbaik pada tahun 2017 oleh Chicago Review of Books atau tinjauan tentang buku Chicago. Clooney will play the lead scientist. Clooney akan bermain sebagai ilmuwan utama. Scott Stuber, head of Netflix Film Division, said, Scott Stuber, kepala bagian film dari Netflix, mengatakan, having known and worked with George Clooney for over 2 decades, setelah bekerja sama dan mengenal George Clooney selama lebih dari 20 tahun,
I can't think of anyone better to bring this amazing story to life. Saya pikir tak ada orang lain yang lebih tepat atau lebih baik untuk membawa kisah ini menjadi hidup. Pernyataan yang bunyinya, having known and worked with George for over 2 decades, setelah mengenal dan bekerja sama dengan George selama lebih dari 2 dekade atau 20 tahun, cukup membuktikan bahwa George Clooney adalah seorang aktor senior. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah B. Sedangkan choice C yang bunyinya menyatakan bahwa George Clooney menulis film tersebut sendiri adalah salah, karena terbukti dari paragraf ketiga yang menulis skenario film tersebut adalah Mark. Dan choice D yang bunyinya George Clooney will never work with Netflix anymore. George Clooney tak pernah akan bekerja sama dengan Netflix lagi adalah salah, karena tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan itu di dalam bacaan atau di dalam teks.